tidak ada katarak, tapi menimbulkan kerusakan pada retina. Assalamualaikum. Pada topik kita hari ini masih melanjutkan konten kita yang lalu seputar komplikasi diabetes mellitus pada mata, yang kita katakan sebagai retinopati diabetik. Kapan kita katakan sebagai suatu retinopati? Itu adalah apabila terjadi kerusakan pembuluh darah retina akibat gula darah yang tinggi. Kerusakan itu akan berakibat apa? Terjadinya perdarahan. Perdarahan retina, nanti bisa dilihat gambarnya. Kemudian terbentuknya pembuluh darah baru sebagai kompensasi akibat kerusakan daripada pembuluh darah. Sebelumnya kita harus memahami dulu ada dua jenis glaukoma kan? Ada yang kita katakan tergantung insulin dan tidak tergantung insulin. Yang pertama itu kita katakan sebagai, biasanya kita bawa dari lahir. Sering ada pertanyaan, kapan seseorang itu kita katakan bisa menderita retinopati diabetes? Itu kadang-kadang membutuhkan waktu, bahkan ada yang lama, bahkan ada yang tidak sama sekali menderita retinopati diabetes atau tidak mengalami kerusakan retina. Ada komplikasinya, orang dengan diabetes hanya katarak saja, retinanya baik. Orang dengan diabetes tidak ada katarak, tapi menimbulkan kerusakan pada retina. Jadi kita hanya akan bicara tentang kerusakan pembuluh darah retina yang kita katakan retinopati diabetes. Kenapa itu begitu penting? Karena kerusakan pada pembuluh darah retina itu akan berakibat kebutaan. Jadi nanti akan saya jelaskan ada beberapa faktor, kondisi apa yang menimbulkan kerusakan retina itu. Tapi awalnya adalah dimulai dengan kondisi gula darah yang tinggi, tidak terkontrol. Jadi kita akan berusaha kalau kita tetap sehat dengan diabetes, iya, gula darah kita terkontrol. Biasanya cukup mengontrol gula darah dengan kadar yang di bawah 200. Tapi kondisi yang sering menimbulkan komplikasi biasanya yang tidak terkontrol. Jadi terkontrol itu biasanya lebih di bawah 200 itu kita anggap terkontrol. Kalau bisa menekan lebih bagus lagi itu lebih baik. Sekarang kita harus memahami ada beberapa faktor risiko yang memungkinkan terjadinya untuk retinopati diabetik. Apa itu? Udah jelas, kadar gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, hipertensi, hamil, orang diabetes dengan hamil, merokok dan alkohol. Itu akan sebagai faktor risiko memicu untuk terjadinya kerusakan pembuluh darah retina atau retinopati diabetes. Sekarang ada pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mengontrol gula darah? Udah jelas? Dengan melakukan pengobatan. Sampai dengan nanti dengan kontrol dengan insulin. Kemudian apalagi? Periksa kontrol teratur. Biasanya kita anjurkan 1 sampai 2 kali setahun itu harus diperiksa retinanya. Apalagi kalau kita punya faktor risiko, ada faktor keturunan. Jadi
Faktor risikonya tadi kan sudah saya jelaskan, ada beberapa tadi, ada 5 atau 6. Kemudian pemeriksaan yang teratur itu bisa mencegah terjadinya kerusakan retina. Kemudian apalagi bagaimana kita mengontrol retina kita, kerusakan pada mata kita. Di samping kontrol teratur, pengobatan, kemudian kita akan bertanya, apa tidak ada terapinya? Terapinya, pengobatannya itu hanya untuk mencegah kerusakan retina lebih lanjut. Sementara pengobatan awal tetap mengontrol gula darah. Pengobatannya apa? Pertama bisa dilakukan dengan laser, yang kita katakan laser fotokoagulasi, untuk mengurangi kerusakan retina dan menghilangkan pembuluh-pembuluh darah baru yang tidak baik. Kemudian apalagi pengobatan selanjutnya? Sekarang sudah bisa dilakukan dengan penyuntikan yang kita katakan sebagai anti VEGF. Tapi itu dilakukan bahkan bisa sampai 3 bulan, berkali-kali. Kemudian apalagi? Dilakukan operasi retina yang kita katakan vitrectomy. Itu kalau darah memenuhi rongga bola mata atau cairan vitreous. Jadi itu harus dilakukan operasi bedah. Bisa juga operasi ablasio retina kalau terjadi komplikasi ablasio retina. Tapi operasi adalah untuk mencegah kerusakan. Tetap pengobatan awalnya adalah mengontrol gula darah. Jadi tip dari saya sebelum mengakhiri, kontrol gula darah itu menghambat kerusakan daripada pembuluh darah retina. Kalau gejalanya, kita harus waspada. Penglihatan kita tiba-tiba yang sebelumnya baik, tahu-tahu langsung tidak bisa melihat atau terjadi penurunan penglihatan. Maka itu kita harus memeriksakan diri segera ke dokter mata untuk memeriksa apakah sudah terjadi perdarahan atau kerusakan pada retina kita. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi ya pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.